Bab 637. Hanya menerima anjing mati. Dalam pandangan penuh semua orang, Sharon Xue berjalan ke Yoshua Guan dengan senyum di wajahnya. Dia bertanya, "Kepala keluarga Guan, bagaimana pertimbangannya?" Fakta bahwa dua orang berani datang ke keluarga Guan sudah cukup untuk menunjukkan kepercayaan diri Sharon Xue sebagai anggota keluarga Xue. Pria kuat parubaya yang dibawanya berdiri tepat di belakangnya seperti menara besi, dengan wajah dingin. Meskipun mereka hanya berdua, mereka membuat para penguasa dari 5 keluarga besar merasakan tekanan yang tak tertandingi. Jeren Jin dan Sergio Li yang sangat tidak nyaman, tidak pergi atau mendekat. Mereka hanya berdiri di pintu masuk, mata mereka penuh ketakutan dan kegelisahan. Aula resepsi yang besar itu sangat sunyi, dan mata semua orang serempak, tertuju pada Sharon Xue. Yoshua Guan diam-diam menarik napas dan berusaha keras untuk menenangkan dirinya di dalam sebelum berbicara. "Tuan Muda Sharon, tidak mungkin untuk membuat kami tunduk pada keluarga Xue. Karena dia telah memutuskan untuk terus mempercayai Jerry Yang, Yoshua Guan juga telah sepenuhnya bertekad." Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, senyum di wajah Sharon Xue membeku, seolah-olah dia sama sekali tidak menyangka bahwa keluarga Guan akan berani menolak untuk tunduk. Tapi itu hanya sesaat, kekuatan mental Sharon Xue sangat bagus, dan wajahnya segera kembali ke senyuman sebelumnya. Bagi mereka yang tidak tahu, mereka akan berpikir dia sangat ramah. "Sepertinya kalian semua berkumpul di sini hari ini, bukan untuk membahas bagaimana cara tunduk pada keluarga Xueku, tapi bagaimana cara menghadapi keluarga Xueku sampai akhir." Sharon Xue berkata sambil tersenyum saat tatapannya menyapu wajah masing-masing dari 5 kepala keluarga besar. Masing-masing dari tubuh mereka menggigil ketika disapu oleh tatapan Sharon Xue. Memiliki aura yang begitu kuat di usia yang begitu muda sungguh luar biasa. Kuncinya adalah bahwa latar belakang pihak lain terlalu besar, keturunan langsung dari keluarga Xue, salah satu dari 4 keluarga besar raja, dan dia datang untuk mewakili keluarga Xue. Sekarang, mereka tidak berbicara dengan Sharon Xue lagi, tetapi dengan keluarga kerajaan. "Tuan Muda Sharon, jangan salah paham. Kita jelas tidak membahas bagaimana menghadapi keluarga Xue, bahkan jika kita diberi 10 nyali, kita tidak akan berani." Jeren Jin berkata dengan tergesa-gesa, dengan senyuman di wajahnya yang lebih jelek daripada menangis. Sergio Li yang juga kembali ke akal sehatnya dan buru-buru berkata, "Keluarga Xue adalah salah satu keluarga besar paling kuat di seluruh negeri. Meskipun kami dianggap sebagai keluarga besar di daerah setempat, kami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Xue. Kalian benar, dibandingkan dengan keluarga Xue, kalian adalah sampah." Sharon Xue berkata sambil menyeringai, "Sampah yang bisa dibuang sesuka hati, apakah kalian mengerti itu?" Jeren Jin dan Sergio Li yang hanya merasa lemas, bagaimana mungkin mereka berani mengatakan tidak? Mereka menganggukkan kepala, "Tuan Muda Sharon benar." Awalnya, mereka ingin kembali dan bersatu dengan keluarga besar lain untuk mencari kualifikasi untuk bernegosiasi dengan Sharon Xue secara langsung. Tapi sekarang, mereka menyadari bahwa aura Sharon Xue terlalu kuat. Belum lagi 2 provinsi Nanyang dan Donglan, bahkan jika mereka menambahkan Jiangping ke dalamnya, semua keluarga kuat di 3 provinsi tidak akan berani bernegosiasi dengan Sharon Xue. Dia mewakili keluarga Xue, salah satu keluarga kerajaan, jadi berbicara dengannya sama saja dengan mencari kematian. Chokisu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan duduk di pinggir, tidak berani menghembuskan nafas. Meskipun Yoshua Guan juga gugup, dia jauh lebih santai dengan Jerry yang di sisinya. Di antara 5 kepala keluarga, Alfredo Han adalah satu-satunya yang mengetahui identitas Jerry Yang dan menatap Sharon Xue lagi dengan wajah tanpa rasa takut. "Aku bilang keluarga kalian di sini semuanya sampah, apakah kamu tidak terima?" Tampaknya merasakan kemarahan di mata Alfredo Han, Sharon Xue menatap Alfredo Han sambil menyeringai dan bertanya. Alfredo Han berkata dengan suara dingin, "Hanya karena keluarga kita lebih lemah dari keluarga Xue, keluarga kita adalah sampah. Ada masalah?" Sharon Xue bertanya sambil tersenyum.
Menurut apa yang kamu katakan, selama itu adalah keluarga atau kekuatan lebih kuat dari keluarga Sue juga sampah di mata mereka. Alfredo Han berkata dengan ekspresi tidak takut. Mendengar kata-kata ini, kepala keluarga dari 4 keluarga lainnya semua tercengang. Alfredo Han benar-benar bodoh, beraninya dia mengatakan bahwa keluarga Sue adalah sampah di depan keluarga Sue. Meskipun itu hanya sebuah analogi, itu masih merupakan penghinaan bagi keluarga Sue. Kamu terburu-buru untuk mati. Senyuman di wajah Sharon Sue akhirnya menghilang, dan dia tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Pria kuat parubaya di belakangnya diliputi niat membunuh. Ketika dia melihat Alfredo Han lagi, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Apakah kamu marah karena malu? Alfredo Han tidak terpengaruh dan bertanya dengan senyum dingin. Orang yang sombong di depan penjaga perbatasan utara dan mencari kematian bukanlah dia, Alfredo Han. Alfredo Han, dasar tua bangka. Cepatlah tutup mulutmu yang busuk. Tuan muda Sharon di sini atas nama keluarga Sue, beraninya kamu menghinanya. Aku tidak tahan lagi denganmu, orang tua yang sebentar lagi akan dikubur, beraninya kamu menghina keluarga Sue. Jika kamu ingin mati, kamu bisa bunuh diri saja. Jeren Jin dan Sergio Liang buru-buru mengutuk dengan marah pada Alfredo Han. Setelah memarahi Alfredo Han, mereka buru-buru berkata kepada Sharon Sue, Tuan muda Sharon, aku tidak akan berbohong padamu. Sebenarnya, kami datang ke sini hari ini untuk mendiskusikan bagaimana kami dapat berbicara denganmu, Tuan muda Sharon. Itu semua karena kedua bajingan tua ini, Alfredo Han dan Yoshua Guan, yang sama sekali tidak ingin berbicara dengan Anda, dan mereka bahkan berkata bahwa mereka ingin memulai perang dengan keluarga Sue. Izinkan aku mengatakannya, mereka adalah momok Jiangping. Selama Anda memberi perintah, Tuan muda Sharon, tanpa Anda harus melakukan apapun, keluarga Jin dan Liang kami akan melakukannya untukmu dan menghancurkan keluarga Han dan Guan. Jeren Jin dan Sergio Liang buru-buru menyatakan posisi mereka. Dari saat mereka bertemu Sharon Sue barusan, mereka telah menyadari bahwa tidak realistis untuk mencoba berbicara dengan Sharon Sue tentang rencana apapun untuk membiarkan cabang keluarga Sue ditempatkan di 3 provinsi. Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar raja, apakah keluarga Sue bersedia untuk mendirikan cabang? Sementara keluarga Sue bersiap untuk mengambil alih kendali atas keluarga besar 3 provinsi, mereka akan tunduk terlebih dahulu untuk memenangkan hati Sharon Sue, sehingga di masa depan, status keluarga Jin dan keluarga Liang di 3 provinsi pasti akan lebih tinggi. Hanya dengan kalian. Sharon Sue bertanya sambil menatap Jeren Jin dan Sergio Liang sambil menyeringai. Setelah keduanya saling memandang, mereka buru-buru berkata, aku tidak akan menyembunyikannya dari Tuan muda Sharon, kami siap berperang kapan saja. Selama Anda bersedia, kami akan mengatur orang-orang untuk datang dan menghancurkan keluarga Guan terlebih dahulu sekarang juga. Apakah ini upaya kalian untuk menjadi anjing-anjingku? Sharon Sue bertanya, masih tersenyum. Ini sudah menjadi penghinaan terbesar bagi Jeren Jin dan Sergio Liang. Sebagai kepala keluarga terkuat terbesar di sebuah provinsi, kapan mereka pernah dihina seperti ini oleh seseorang yang begitu muda? Tetapi status pihak lain begitu mulia sehingga mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyangkalnya. Selama Tuan muda Sharon bersedia, aku, Jeren Jin, bersedia menjadi anjing pertama di sisimu, guk guk guk. Jeren Jin berbicara, dan bahkan menirukan gonggongan anjing. Tidak mau kalah, Sergio Liang juga buru-buru berkata, aku, Sergio Liang, juga bersedia menjadi anjing di sisi Tuan muda Sharon, guk guk guk. Melihat kedua orang yang belajar menggonggong seperti anjing, wajah Alfredo Han dan Yoshua Guan penuh dengan ketidakpedulian. Mereka telah melihat orang-orang yang tidak memiliki garis bawah, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa orang-orang seperti itu akan menjadi pemimpin keluarga nomor 1 di provinsi Nanyang dan Donglan. Choki Su sangat tersiksa di dalam, dia sekarang merasa sulit untuk berubah pihak. Sangat sulit baginya untuk menjadi anjing seperti Jeren Jin dan Sergio Liang. Tetapi berada di pihak yang sama dengan Alfredo Han dan yang lainnya,
dia takut keluarga Sue akan mengambil tindakan terhadap mereka setelah mereka mengambil Jeren Jin dan Sergio Liang, dua anjing ini. Bukan tidak mungkin untuk menjadi anjingku. Sudut mulut Seron Sue tiba-tiba melengkung ke atas dengan nada bercanda, hanya saja, aku sudah memiliki banyak anjing di sekitarku. Jika kamu mau, kamu hanya bisa menjadi dua anjing yang sudah mati. Mendengar kata-kata Seron Sue, wajah Jeren Jin dan Sergio Liang langsung berubah. Mereka ingin menjadi anjing Seron Sue, dan hanya jika mati, baru mereka bisa menjadi anjing yang sudah mati. Yang dimaksud Seron Sue adalah dia ingin membunuh mereka. Bersambung.